Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Anak-anak super, anak-anak cerdas. Materi pembelajaran kali ini yang akan Ibu sampaikan melalui video seperti biasa masih mengenai bab ceramah. Supaya kalian lebih paham, lebih mendetail mengenai teks ceramah, Ibu akan tayangkan melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Jika kamu menonton video pembelajaran ini, berarti kamu sudah menonton beberapa video pembelajaran sebelumnya. Sebab materi ini ada di bab ketiga kelas 11. Tapi walaupun kamu belum menonton video pembelajaran sebelumnya, tidak masalah kok, sebab saya akan bahas tentang materi berbeda, yaitu mengenai mengelola informasi dalam teks ceramah. Nah, sudah mulai kepikiran ya tentang pembahasan kali ini? Pokoknya saya akan bahas tuntas tentang bab teks ceramah ini, mulai dari pengertian, struktur, hingga kaidah kebahasaannya. Pokoknya kamu harus tonton video ini sampai selesai, supaya informasi yang akan kamu peroleh cukup lengkap dan tuntas. Oke, opening dulu ya. Pernahkah kamu mendengarkan ceramah? Ayo, pasti pernah kan? Bahkan mungkin setiap hari kamu mendengarkan ceramah, baik dari televisi, ponsel, atau di tempat-tempat tertentu, misalnya tempat ibadah. Dengan mendengarkan ceramah tersebut, maka kamu akan mendapatkan informasi, pengetahuan, dan wawasan yang lebih banyak lagi dari ceramah tersebut kan? Karena memang sebuah ceramah menyimpan banyak informasi di dalamnya. Berbicara tentang ceramah, pernahkah kamu memiliki keinginan untuk tampil di depan umum? Misalnya, tampil untuk menyampaikan informasi sejenis ceramah. Sebagai generasi muda, kamu juga harus berlatih menyampaikan ceramah loh. Selain untuk melatih kepercayaan diri, ketika berbicara di depan umum loh ya tentu saja, menyampaikan ceramah juga bermanfaat untuk membagikan informasi atau bahkan kebaikan kepada orang lain. Dengan berceramah, kamu dapat membagi ilmu yang kamu miliki kepada orang lain. Jadi, aktivitas ceramah cukup bermanfaat, bukan? Pengertian ceramah. Berdasarkan sedikit gambaran tentang ceramah tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa ceramah itu merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya oleh orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Ada pula yang disebut dengan pidato dan khutbah. Untuk memahami kedua hal tersebut, cermati perbedaan di antara keduanya ya. Yang pertama, pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Sementara khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, itu dia dari beberapa pengertian pidato dan khutbah. Jenis-jenis informasi. Dalam ceramah pasti ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Nah, jenis-jenis informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Di sini ada beberapa poin ya. Mari kita bahas satu persatu. Informasi yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsi. Maksudnya, informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca atau informasi edukasi atau edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau khayalan. Nah, informasi yang menambah pengetahuan misalnya tulisan tentang pergantian kurikulum, sementara informasi edukatif misalnya tulisan tentang teknik belajar yang jitu. Sementara itu, informasi yang menyenangkan, misalnya cerita pendek, novel, karikatur, dan komik.
Jenis informasi yang kedua yaitu informasi berdasarkan format penyajian. Maksudnya, informasi ini berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Nah, di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Sementara, bentuk tulisan sendiri dibagi beberapa jenis juga, yaitu dikenal bentuk berita, artikel, karangan, terus resensi, dan karya fiksi. Jenis informasi yang ketiga yaitu informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Maksudnya, informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Pada poin keempat, jenis informasinya berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya dibedakan itu misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Sementara jenis yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis cabang lagi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga, informasi dengan cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Poin yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis informasi. Sekarang kita berlanjut kepada struktur teks ceramah. Seperti pada teks lainnya, maka teks ceramah pun memiliki struktur pembangun atau memiliki bagian-bagian pembangunnya sendiri, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Lebih jelasnya kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, yaitu pendahuluan atau tesis, yaitu berupa pengenalan isu, permasalahan, maupun pandangan umum penulis atau pembicara terhadap topik yang akan dibahasnya. Bagian ini hampir sama dengan isi dalam teks eksposisi yang berupa pengenalan isu. Sementara struktur yang kedua yaitu isi atau rangkaian argumen. Sudah jelas ya bahwa dalam isi ini berupa rangkaian pendapat pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang mempendapat pendapat pembicara atau penulis. Dan struktur yang ketiga atau yang terakhir yaitu penutup atau penegasan kembali. Di sini berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang terdapat dalam pendahuluan maupun isi. Hal ini bisa ditandai dengan kata-kata berupa saran yang disertai pula dengan alasan. Ketiga poin tadi merupakan struktur teks ceramah. Saya yakin kalian sudah mulai paham ya. Baik, pada bagian ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku. Mungkin kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan pada banyak orang, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara. Sementara poin yang kedua atau kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan
yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Pada poin ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Dan menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan. Contohnya, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Contohnya, diharapkan, memperkirakan, menduga, berasumsi, ataupun menyimpulkan. Sementara poin yang terakhir atau yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan, ya. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Baik, sekarang kita mulai masuk dalam materi menyusun teks ceramah. Untuk yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah menentukan topik. Nah, di sini penting ya. Kedua, setelah kalian menentukan topiknya, kalian harus merumuskan tujuan ceramah. Cara yang ketiga yaitu menyusun kerangka ceramah. Sekarang, poin yang keempat atau yang terakhir yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Itu dia keempat cara menyusun teks ceramah. Cukup gampang bukan? Semoga kalian bisa ya. Demikian informasi pembelajaran tentang teks ceramah ini ya. Semoga bisa dijadikan bahan tambahan informasi serta referensi belajar kamu selama di rumah. Kapan-kapan kita lanjut dengan materi pembelajaran lainnya ya. Semoga Allah masih menjaga kita dari keburukan. Amin. Baik, jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silakan klik like. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Komentar yang sopan dan bagikan ke semua sosial media yang kamu punya ya. Cukup sekian dari saya, jangan lupa tonton video lainnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.